Pada bulan Zulhijjah, umat Islam dipertemukan dengan momen ibadah sakral yang hanya dilaksanakan setahun sekali, yakni ibadah haji. Berhukum wajib bagi kaum muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial, maka urutan pelaksanaan ibadah haji sangat penting untuk dipahami. Ibadah haji memiliki rukun dan wajib, yang keduanya saling berkesinambungan. Meninggalkan rukun haji menjadi penyebab tidak sahnya ibadah haji, sedangkan meninggalkan wajib haji bisa digantikan dengan membayar dam atau denda. Sebelum pergi ke tanah suci untuk beribadah haji, umat Islam perlu memahami terlebih dahulu urutan haji yang harus diingat dari awal sampai akhir. Urutan haji dan cara mengerjakannya. Meskipun pada saat pelaksanaan ibadah haji, ada orang atau guide yang mengarahkan, namun bagi calon jamaah wajib mengetahui rangkaian urutan haji. Mengetahui urutan haji dan tata caranya yang benar akan memudahkan jamaah untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut urutan haji yang harus diingat dari awal sampai akhir. 1. Melakukan ihram. Urutan haji yang pertama adalah ihram, yaitu rukun haji yang wajib dilakukan. Ihram adalah memakai pakaian serba putih yang tidak dijahit bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Selain memakai pakaian ihram, jamaah haji berniat untuk ihram haji. Sebelum ihram, jamaah haji dianjurkan untuk mandi dan wudhu, memotong kuku, memotong kumis, dan memotong bulu ketiak serta kemaluan. 2. Wukuf di Arafah. Urutan haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Rentang waktu wukuf dimulai pada waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jamaah haji dapat melakukan wukuf sejak siang sampai setelah maghrib atau malam harinya hingga menjelang subuh. Pada saat wukuf ini, jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tawaf ifadah. Selanjutnya, jamaah haji bertolak menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Para jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Sebelum tawaf, membaca niat terlebih dahulu. Saat membaca talbiyah, laki-laki disarankan bersuara nyaring, sedangkan perempuan disarankan lirih. Pelaksanaan tawaf dimulai tengah malam pada 10 Zulhijjah sampai kapan saja. Lebih utama dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. 4. Sa'i merupakan urutan haji yang selanjutnya setelah tawaf. Sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah bolak-balik sampai 7 kali. Perjalanan sa'i berakhir di Bukit Marwah. 5. Mabit di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah dimulai setelah waktu maghrib sampai terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Kemudian boleh meninggalkan Musdalifah ketika masa mabit sudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji mengumpulkan kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir. Kerikil itu nantinya dipakai untuk melempar jumroh. 6. Melempar jumroh Aqobah. Urutan haji selanjutnya ialah melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak boleh 7 sekaligus, tetapi melempar kerikil satu persatu. 7. Cukur rambut. Usai melempar jumroh Aqobah, dilanjutkan dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Diperbolehkan juga bagi jamaah yang ingin mengundulkan rambutnya. 8. Melempar 3 jumroh. Urutan haji yang selanjutnya yaitu melempar 3 jumroh pada hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Tempat melempar jumroh ada 3 yaitu jumroh ula di dekat arah tulisan, jumroh wusto berada di antara jumroh ula dan jumroh Aqobah. Sementara jumroh Aqobah berada di perbatasan Mina dan Mekah. Prosesi pelemparan batu ke 3 jumroh tersebut harus berurutan. Sebab jika tidak urut maka wajib mengulang dari awal. Apabila jamaah sedang sakit maka lontar jumroh bisa diwakilkan dengan syarat masih berada pada hari tasyrik. 9. Mabit di Mina. Mabit di Mina dilakukan pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jika melempar 3 jumroh sudah dilakukan maka jamaah haji boleh meninggalkan Mina. Nafar atau meninggalkan Mina dibagi menjadi 2 yaitu nafar awal dan tsani. Nafar awal yaitu menginap selama 2 malam di Mina. Sementara nafar tsani bermalam selama 3 malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melakukan nafar tsani yaitu menginap 3 malam. 10. Tawaf wada. Urutan haji yang selanjutnya adalah tawaf wada atau disebut tawaf perpisahan. Tawaf ini dilaksanakan saat jamaah hendak meninggalkan kota Mekah. Setelah tawaf wada, jamaah tidak diperkenankan untuk menginap lagi di hotel kecuali hanya untuk menunggu bus atau mengambil barang-barangnya. Bagi yang sakit dan haid, jamaah tidak wajib melaksanakan tawaf wada dan tidak dikenai denda. 11. Tahallul.
Setelah seluruh urutan haji dilaksanakan, maka terakhir adalah tahalul, yaitu seorang jamaah sudah terbebas dari ihramnya. Tahalul haji dibagi menjadi dua, yaitu tahalul pertama dan kedua. Tahalul pertama menandakan bahwa jamaah haji sudah melaksanakan 3 macam urutan haji, yaitu pertama, melempar jumroh akobah dan mencukur rambut. Kedua, saat jamaah haji sudah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur rambut. Ketiga, tawaf ifadah, sa'i, dan melontar jumroh akobah. Tahalul kedua dilakukan ketika jamaah haji sudah melakukan 3 urutan haji, yaitu melontar jumroh akabah, cukur rambut, tawaf ifadah, dan sa'i. Demikian penjelasan tentang urutan haji yang harus diingat oleh para calon jamaah haji. Dengan mengetahui urutan haji di atas, setidaknya para calon jamaah haji sudah paham tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji sebelum menjalani manasik haji. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan urutan ibadah haji, baik secara penyampaiannya maupun secara hukumnya.